Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 15, Penantian. Ramadan makin dekat. Bulan yang dinantikan itu akan jatuh pada tanggal 11 November 1969. Masih ada waktu mempersiapkan berbagai kebutuhan. Seperti tahun lalu, ibu mengantar 5 kaleng padi ke kilang penggilingan, bapak menyusun kayu bakar di bawah bale-bale. Aku membantu bapak membelah kayu di halaman rumah. Memasuki bulan Ramadan, sekolah diliburkan. Anak-anak dan para pemuda bertadarus di masjid sampai sahur. Aktivitas fisik dikurangi, para petani memanfaatkan waktu tersisa untuk menyiangi kebun. Kami sudah beberapa hari membersihkan rumput dari lantai kebun. Memberi pupuk kandang untuk tanaman kopi. Ibu baru pulang dari Kebayakan, menumpang pedati. Dari 5 kaleng padi yang digiling, diperoleh beras sebanyak 1 kaleng 8 bambu. Beras sebanyak itu sudah cukup bagi kami berempat untuk makan sahur dan buka puasa selama bulan Ramadan. Sudah beberapa hari ibu ikut rewang, gotong royong memasak di rumah Inen Adi. Mereka akan menyelenggarakan kenduri tahunan menjelang masuk bulan Ramadan. Menjamu anak yatim dan warga setempat. Seluruh keluarga Adi ikut rewang, mempersiapkan menu makanan untuk para tetamu. Bibi Remelah salah satunya, sudah 2 malam menginap di sana. Di rumah itu, cerita Adi kepadaku sewaktu jam istirahat mengajar, ibuku dan Bibi Remelah duduk bertemu bahu di bale-bale rumahnya. Mereka saling menceritakan jumlah dan usia anaknya. Sambil bercanda, ibuku mengajak Bibi Remelah berume atau besanan. Putraku sudah dewasa, Putri Aka juga sudah dewasa, besanan aja kita yuk, kelakar ibu sambil menyenggol bahu kanan Bibi Remelah. Setuju Ume, jawab Bibi Remelah memanggil ibu dengan sebutan Ume atau besan. Cocok nggak kalau kami berume? Pamer ibu kepada Inen Adi. Pas, ibunya cantik, anaknya tampan dan cantik, jawab Inen Adi. Cucu Ume nantinya seperti bintang film, canda Bibi Remelah. Ahoy wiu, pekik mereka sambil cekikikan. Sejak itu, Bibi Remelah memanggil ibu dengan Ume atau besan. Demikian pun ibu, langsung menyapa Bibi Remelah dengan sebutan Ume. Jadilah mereka Ume berume, meskipun belum disahkan secara adat dan agama. Dalam tradisi di kampungku, candaan antar 2 orang ibu seperti itu disebut resek kono. Bermula sekedar candaan, kemudian pembicaraan mulai serius. Mereka bertiga mulai membahas rencana menginte, lamaran. Ibu dan Bibi Remelah sepakat lamaran akan dilaksanakan sebelum tiba bulan Ramadan. Ibu berjanji akan mengirim telangke, utusan untuk melamar Rani. Bibi Remelah siap menunggu kedatangan telangke. Kesepakatan sambil bercanda itu, disampaikan ibu kepada bapak. Kapan tanggalnya? Tanya bapak. Tergantung kesiapan waktu telangke, jawab ibu. Telangke dari keluargaku telah disepakati, Bibi dan Paman Pondok Baru, ditambah Paman dan Bibi Paya Tumpi serta Tengku Paya dan istrinya mewakili tetua desa. Paman Paya Tumpi adalah suami dari sepupu bapak, dikenal sebagai sosok yang pandai bernegosiasi, paham aturan adat dan seluk-beluk perkawinan. Oleh karenanya, semua sepakat menunjuk Paman Paya Tumpi sebagai ketua rombongan. Lalu Bibi Pondok Baru bertugas melamar Rani melalui keluarga Bibi Remelah. Sebulan lalu, aku sempat menguping pembicaraan bapak dengan Paman Paya Tumpi dan Tengku Paya. Di bale-bale itu ada ibu yang ikut menyimak pembicaraan mereka. Inti pembicaraannya cukup penting. Semuanya masih terekam dalam benakku. Mereka katakan, setelah batil, cerana berisi sirih diantar saat menginte. Bila tidak dikembalikan dalam waktu 3 hari kemudian, berarti lamaran diterima. Berapa kesediaan kita memberi mahar? Tanya Paman Paya Tumpi. Berapapun yang mereka minta, kita penuhi, jawab bapak. Tenironnya. Tanya Paman Paya Tumpi terkait kemungkinan permintaan tambahan dari keluarga Rani. Kita penuhi juga, kata bapak.